Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Putri dengan NIM 19002135. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya, yaitu tentang pengembangan kewirausahaan. Baiklah, sebelum masuk kepada materi pengembang kewirausahaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ciri-ciri wirausahawan yang sukses. Yang pertama itu adalah memiliki visi dan misi yang jelas. Sebagai seorang wirausaha harus memiliki visi dan misi atau target yang akan dicapai, bagaimana usahanya ke depan. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu bekerja keras. Sebagai seorang wirausahawan yang handal harus mempunyai sifat bekerja keras, karena tanpa adanya sifat bekerja keras ini, maka usaha yang dijalankannya tidak akan maksimal, dan usahanya yang dijalankannya itu sia-sia, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kemudian ciri yang ketiga yaitu memiliki tanggung jawab yang tinggi, memiliki tanggung jawab yang besar. Seorang wirausahawan itu harus berani dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan dan tidak lari dari masalah yang dihadapinya. Kemudian yang keempat adalah memiliki komitmen yang tinggi. Sebagai seorang wirausahawan yang berhasil harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap usaha yang diinginkannya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Sebagai seorang wirausahawan yang sukses, itu pasti ia mampu dalam menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, atau mampu berkomunikasi dengan orang lain, seperti ia mampu berkomunikasi dengan orang-orang yang berkecimpung dalam di dunia usaha ataupun dengan masyarakat luas, tanpa memandang masyarakat itu berasal dari masyarakat kelas tinggi ataupun kelas rendah. Kemudian materi selanjutnya yaitu cara memulai usaha. Cara memulai usaha ini ada tiga cara. Yang pertama yaitu dengan mendirikan usaha baru. Maksudnya di sini adalah usaha yang didirikan itu memang harus betul-betul direncanakan terlebih dahulu. Apakah usaha itu akan didirikan sendiri atau bersama keluarga atau bekerja sama dengan teman. Kemudian cara yang kedua adalah dengan membeli perusahaan. Maksudnya adalah kita membeli perusahaan dengan orang lain dengan harga yang sudah disepakati dengan pihak sebelumnya, yang mana perusahaan yang kita beli itu berarti kita tinggal melanjutkan usaha yang sudah ada sebelumnya, yang sudah dijalankan sebelumnya. Jadi jika perusahaan tersebut sudah berjalan, maka kita akan lebih mudah dalam mempromosikan usaha tersebut. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan franchise. Yang mana franchise adalah sistem kerjasama manajemen dengan sistem waralaba. Franchise itu mencoba memakai nama produk yang mana nama tersebut sudah terkenal di masyarakat. Franchise ini biasanya seperti konteks waralaba, seperti minuman, makanan yang sudah punya nama besar, sehingga kita tinggal membeli dan hak-hak manajemen yang digunakan dalam produksinya tinggal yang sudah dirancang oleh perusahaan induk yang lebih besar lagi. Kemudian franchise ini memiliki banyak dukungan kepada bawahannya sehingga memudahkan kita dalam memulai suatu usaha tanpa harus memulai dari nol kembali, melainkan hanya tinggal melanjutkan usaha yang sudah ada. Jika seorang wirausahawan itu memiliki modal yang tinggi, maka akan lebih mudah dalam
menjalankan sebuah usaha atau memulai sebuah usaha. Tetapi jika uh, tidak punya modal yang tinggi, maka maka uh, tidak menutup kemungkinan akan bisa membuka usaha, asalkan kita benar-benar memiliki tekad dan niat untuk berusaha, maka pasti akan ada jalannya untuk kita memulai sebuah usaha. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor kegagalan. Faktor-faktor kegagalan dari wirausaha ini, yang pertama adalah data dan informasi yang kurang lengkap. Maksudnya adalah seseorang yang mendirikan usaha harus mendapat data yang lengkap sehingga nyaman dalam menjalankan usahanya tersebut. Kemungkinan demi kemungkinan, siapapun pasarnya, siapapun marketnya, dan apa yang dijadikan bahan bakunya, serta siapa yang diajak kerjasama, harus dicari terlebih dahulu informasinya secara lengkap dan akurat. Kemudian faktor kegagalan yang kedua adalah salah perhitungan. Salah perhitungan bisa menyebabkan terjadinya kolab. Misalnya ketika kita berada di daerah Bandung, itu yang lagi booming adalah makanan yang berkuah. Nah, dengan adanya makanan berkuah itu merupakan sebuah peluang bagi kita untuk membuka usaha di Pekanbaru dengan cuaca yang berbeda, yaitu panas. Jadi usaha yang kita dirikan itu tidak akan laku di pasaran di Pekanbaru karena udaranya panas. Sedangkan di Bandung karena udaranya dingin, jadi makanan yang kita jual laku. Jadi untuk mengatasi faktor ini, kita harus memperhatikan situasi dan kondisi di daerah atau tempat di mana kita akan memulai sebuah usaha. Nah, kemudian kita masuk kepada tentang modal. Modal pada prinsipnya ada dua macam. Yang pertama ada modal materi atau uang dan modal keahlian atau skill. Yang pertama yaitu modal materi atau uang. Maksudnya adalah modal materi atau uang ini merupakan syarat untuk memulai sebuah usaha, karena kita membeli sesuatu atau sesuatu yang kita butuhkan itu harus punya uang, dan modal uang ini juga digunakan untuk membiayai segala bentuk usaha seperti prainvestasi. Kemudian yang kedua yaitu modal keahlian atau skill. Modal keahlian atau skill ini yaitu kemampuan seseorang dalam mengelola atau menjalankan sebuah usaha yang dipilih atau yang akan dilaksanakan ketika sudah menjadi ketetapan atau pilihan ketika kita ingin memulai berusaha. Jadi dengan modal keterampilan atau skill ini kita bisa mengembangkan usaha kita sesuai dengan kemampuan atau skill kita, ataupun skill yang kita miliki ini ataupun hobi yang kita miliki. Karena kalau kita menjalankan sesuatu itu dengan sesuai dengan bakat yang kita miliki, maka kita akan lebih semangat dalam menjalankannya. Kemudian yaitu ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam memperoleh usaha yang ada. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan dari apa tujuan dari perusahaan tersebut dibangun, apa visi dan visi dari perusahaan tersebut, itu harus diperhatikan dalam sebuah usaha. Kemudian yang kedua, masa atau waktu yang diperlukan
kapan kita harus mengembalikan modal. Untuk itu kita harus mempunyai target. Jadi jangan sampai modal kita terserap, tetapi pada akhirnya tidak kembali. Karena bagaimanapun juga tujuan akhir dari sebuah usaha adalah harus ada prediksinya atau harus ada perhitungan ilmiahnya. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan yang ketiga adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan secara sistematis dan estimasi keuntungan yang akan kita peroleh nanti. Dan yang keempat adalah estimasi keuntungan yang mungkin akan kita peroleh melalui usaha yang kita jalankan. Mungkin sekian hasil dari analisis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.